para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 13. Kalimat kunci hari ini adalah 小説が好きです。 Saya suka novel. Hari ini satu pesta diadakan di asrama bagi mahasiswa asing. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 13. Kalimat kunci hari ini adalah 小説が好きです。 Saya suka novel. Rodrigo さんの趣味は何ですか？読書です。特に歴史小説が好きです。へえ。新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか？ Kini mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Sakura bertanya, ロドリゴさんの趣味は何ですか？ apakah hobi Rodrigo? Atau maksudnya, Rodrigo, apakah hobi Anda? ロドリゴさん Adalah Rodrigo dengan panggilan kehormatan sang. の Adalah partikel yang menghubungkan kata benda. 趣味 Adalah hobi. は Adalah partikel penanda topik. 何ですか？ Adalah apakah? Kemudian Rodrigo menjawab, 読書です。 Membaca buku. 読書 Adalah membaca buku. です。 Adalah cara sopan untuk mengakhiri kalimat. 特に歴史小説が好きです。 Saya terutama suka novel-novel sejarah. 特に Adalah kata keterangan yang berarti terutama. 歴史 Adalah sejarah. 小説 Adalah novel. Di sini が adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu kata sifat. 好き Adalah kata sifat yang berarti gemar atau suka. 小説が好きです。 Saya suka novel. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Novriana, kita tahu bahwa O adalah partikel yang mengindikasikan objek dari satu tindakan. Tidak dapatkah kita mengatakan shousetsu o suki desu? Tidak bisa. Seperti yang disampaikan tadi, suki yang artinya gemar atau suka dalam bahasa Jepang adalah kata sifat, bukan kata kerja. Jadi bukan o, namun ga yang mengindikasikan apa yang digemari seseorang. Benci 嫌い dan ingin 欲しい adalah juga kata sifat. Jadi kita menggunakan ga saat kita ingin mengatakan apa yang seseorang benci atau inginkan. Jadi, Anda gunakan shousetsu ga suki desu. Dapatkah kita menggunakan suki desu, yang artinya saya suka atau saya gemar, saat kita ingin mengatakan kepada seseorang, saya cinta kamu? Ya, bisa. Tapi jika ingin menggunakan kata kamu atau Anda dapat mengucapkan あなたが好きです。あなたが好きです。 Selanjutnya, Sakura mengatakan へえ ha atau betulkah? Ini adalah kata seru informal untuk mengindikasikan saya mendengarkan Anda. Sakura melanjutkan, 新宿に新しい本屋ができましたよ。 satu toko buku baru telah dibuka di Shinjuku. 新宿 Adalah nama sebuah tempat di Tokyo. Lalu, に adalah partikel yang mengindikasikan tempat. 新しい Adalah kata sifat yang berarti baru. Kata ini menerangkan 本屋 yang artinya toko buku yang mengikutinya. 本 Dalam hongya adalah buku. Di sini, ga berfungsi sebagai partikel yang mengindikasikan subjek. Dalam kalimat ini, 新しい本屋 toko buku baru adalah subjeknya. できました Adalah telah berwujud atau telah dibuka. Ini merupakan bentuk lampau dari できます yang artinya telah berwujud atau telah dibuka. Kata ini juga mengindikasikan aspek selesai. よ Adalah partikel. Kita menggunakannya saat kita memberitahu orang yang kita ajak bicara mengenai apa yang ia tidak ketahui. Kemudian Sakura mengusulkan, みんなで行きませんか？ Bagaimana kalau kita semua pergi bersama-sama saja? みんな Adalah kita semua. で
adalah partikel yang mengindikasikan maksud, cara, kisaran, atau tempat dari satu tindakan. Di sini, kata ini mengindikasikan bahwa Sakura mengusulkan cara tertentu untuk pergi ke toko buku itu, yaitu kita semua bersama. Pelajarilah みんなで、 kita semua bersama sebagai satu set ungkapan. 行きませんか Adalah mengapa kita tidak pergi saja? Atau maksudnya, ayo pergi. 行きません、 Adalah bentuk negatif dari 行きます。 yang artinya pergi. Jika Anda tambahkan ka di akhirnya serta mengubahnya menjadi pertanyaan, Anda mengusulkan semuanya untuk pergi bersama-sama. Jika Anda mengubah mas dari kata kerja bentuk mas menjadi masengka, Anda mengundang orang untuk melakukan sesuatu. Aji, coba katakan, mengapa Anda tidak makan saja dalam bahasa Jepang? Makan adalah 食べます。 Pertama, saya ganti mas dari tabemas menjadi masenka. Jadi jawabannya adalah tabemasenka, iya kan? tepat sekali. Sekarang mari kita dengarkan lagi adegan pelajaran 13. Kalimat kunci hari ini adalah 小説が好きです。 saya suka novel. Rodrigo さんの趣味は何ですか？読書です。特に歴史小説が好きです。へえ。新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか？ Kini saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari bahwa suki, yang artinya gemar atau suka, adalah kata sifat. Saya ingin tahu lebih jauh lagi cara menggunakan kata sifat. Kalau begitu, mari kita tanyakan guru kita. 私が教えましょう。 Inilah yang dikatakan guru kita. Kata sifat pada dasarnya terbagi dua jenis, yaitu yang berakhir dengan suku kata i dan yang tidak. Kata sifat yang berakhir dengan suku kata i disebut kata sifat i. Ini termasuk lebar atau luas 広い、 dan baru. 新しい、 Kita letakkan kata sifat sebelum kata benda yang diterangkannya. Buku baru, misalnya, adalah. 新しい本、 Sedangkan bagi kata sifat yang tidak berakhir dengan suku kata i, kita tambahkan na di belakangnya saat kita gunakan untuk menerangkan kata benda. Jadi kata sifat ini disebut kata sifat na. Satu contoh adalah 好き、 dalam adegan ini yang berarti gemar atau suka. Ini terdengar seperti kata sifat i, tapi sebetulnya bukan, namun berakhir dengan suku kata ki. Jadi buku yang saya suka menjadi. 好きな本、 Tapi ada beberapa pengecualian. Beberapa kata sifat na berakhir dengan suku kata i, namun menggunakan na saat menerangkan kata benda. Ini termasuk cantik atau bersih, きれい、 terkenal, 有名、 dan pandai. 得意、 Jadi buku bersih bukanlah kirei hong, namun きれいな本、きれいな本。 Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. selanjutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. キラキラ、 Apakah itu suara angin? Bukan, ini menggambarkan bagaimana sesuatu bersinar atau berkilau. Bintang berkelip, mata bersinar, berlian berkilau, semua ini bisa digambarkan sebagai. キラキラ、 Ada juga kata untuk menggambarkan sesuatu yang telah jadi bersih dan bersinar setelah orang memolesnya. ピカピカ、 Pika-pika. Ini menggambarkan bagaimana lantai bersinar terang setelah dipel. Sepasang sepatu yang baru dibeli juga kelihatan. ピカピカ。 Demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, kita dengarkan catatan si Anna. Rodrigo hebat. Sepertinya ia membaca novel dalam bahasa Jepang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar saya dapat membaca manga dalam bahasa Jepang.